salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم التعليم التذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقرب ثوابه خصوصا لا المؤلف هذا الكتاب المسمى أشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعونه في دار آمين خصوصا لا المؤلف شيخنا ومربينا الشيخ المغفور له من جبير الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم المعاد. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Wonten ngersanipun para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat, para jamaah kaku mewah putri ingkang dahati hormatan, langkung-langkung sedaya jajaran sahibal idarah wal imarah dan tentuipun pengurus Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tsumma qala mongko nalikani dawuh atau ngendikan sinten An-Nawawi, Imam An-Nawawi, wala yata'allaqu dainu tijarati bi raqabatihi wala zimmati sayyidihi bal yu'adda min mali tijarah. Tasih luang lingkup tentang status atawi hukum mengenai status budak yang ada sangkut paute kaitanipun dalam bisnis antara majikan dan budaknya atau hambanya. Imam Nawawi dawuh wala yata'allaqu dainu tijarati bi raqabatihi, lan ora ana sangkut paut dadi hubungan punapa dainu tijarati nggih menika utang sebab bisnis atawi dagang atau berwirausaha biraqabati kelawan kepribadiane si budak niku wau. Lan wala zimmati ay wala yata'allaqu zimmati sayyidihi, lan boten wonten kaitanipun sangkut paute kaitanipun tanggungane majikanipun. Bal yu'adda balik nyauri tawi nglunasi den niku wau tang min mali tijari dari hasil berbisnis si budak niku wau. Wa kadzalan demikian mengkono si keterangan nggih menika apa yang telah disebutkan mazukir qauluhu wa qabluhu niku wau min kasbihi, dari apa jerih payahnya si budak niku wau. Misale budak niku bisnis diparingi recommended saking sinten majikanipun, terus kemudian hari wonten kegaduhan dalam hal bisnis menika, yang menika rugi misalkan, bisa dikatakan usahane si budak niku wau karena musim wabah atau karena memang
iklim perubahan iklim bisnis akhirnya menemui keganjilan dalam usahanipun, maka dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab adalah sebagian ulama yang mengatakan yaitu budakipun tapi hambanya, yaitu budak sing tanggung jawab. Lah apa yang dibebankan oleh budak itu yaitu dari hasil dagangan niku wau diberikan untuk melunasi kepada pihak yang diajak transaksi jual beli. Sebagian ulama mengatakan wa kadza min kasbihi, ada yang mengatakan hasil daripada si budak itu berwirausaha atau nyambut gawe. Fa mautai keterangan zakara ingkang wis nutur sima keterangan sapa Imam An-Nawawi min anna dayna tijarata la yata'allaqu bi dhimmati sayyidi mukhalifun liqaulihi qablu inna sayyida yutalib bi badli samani at-talif fi yadil 'abdi wa bi samani sil'ati allati ishtaraha aidan. Min anna dayna tijarati saking sak temene punika nggih menika tanggungan tawi utang dari sebab bisnis. La yata'allaqu anna la yata'allaqu niku mboten nonton hubunganipun dan niku mau bizimmati sayyidi kelawan tanggungan dari bebanipun majikan. Mukhalifun ku menuai perbedaan di qauluhi krana dawuhipun sinten Imam An-Nawawi dalam kitab Minhaj. Jadi sudut pandang yang diungkapkan para ahli fikih kaitanipun berbisnisnya seorang hamba yang status masih dalam luang lingkup naungan si majikan. Bahwasanya sejumlah hasil atawi beban utang sebab bisnis niku wau mboten wonten sangkut paute kalih tanggungan majikan iki yang dikutip dari Qaulu Nawawi datang kitab Minhaj. Mukhalifun menuai perbedaan. Inna sayyida yutalibu bisamani sanami at-talafi, bahwasanya majikan niku yutalibu nuntut ya si sayyid bibadali samani kelawan ganti rugi napa jingene harga yang telah dirusak. Misalnya bisnis niku wau ditentukan oleh majikannya harga sekian, cuman majikan itu hanya menuntut apa yang telah dikorbankan harga tersebut via diliati dalam luang lingkup yaitu budak, kekuasaan budak. Wa bisamani sal'atilan sebab harga yang benda atau barang daganganipun ingkang dibeton niku wau allati ishtaraha kang tuku sapa si abd budak niku ha ing sil'ah aidun hale maneh apa yang dipakai, apa yang terjual oleh budak niku wau maka disauri atau dilunasi. Barang sing laku niku wau maksudipun dari kata wa bisamani sil'ati alladzi ishtaraha, benda atau barang dagangan yang berlaku niku wau dikonuku mboten keseluruhan. Wa qad waqa'al mawdi'ani kadzalika fil muharrar wa ruddah wa asliha, lan temen terjadi al mawdi'ani dua tempat perbedaan antara samani sil'ah dan samanil talif, antara harga yang telah terjual dan harga yang telah dihancurkan, didono mungkin karena tidak laku. Kadzalika sebagaimana keterangan yang diungkapkan Imam Nawawi dalam kitab Manhaj fil Muharrari, Imam Nawawi mengatakan pula dalam kitab Muharrar dan Raudhah wa asliyah dan aslinya kitab Raudhah dan Muharrar. Wa qala lan dawu fil matlabi wa qala lan dawu sinten Imam Ibnu Rif'ah fil matlabi datang kitab Al-Matan wa la yujma'u bainahuma bi hamlil awwali ala mujarradil mutalabati wasani ala bayani mahallid daf'i wa la yujma'u lan ora den kumpulake bainahuma antawisipun antara harga yang telah terjual dan harga yang telah diturunkan. Misalkan bihamlil awali dibebankan dengan kondisi yang pertama ala mujarradil mutalafi ing atase ala mujarradil mutalabati ing atase mligine nuprih atau nuntut. Basani sedangkan wajah yang kedua ala bayani mahallid daf'i, yaitu wajah yang kedua ala bayani mahallid daf'i ing atase klarifikasi atau penjelasan tentang kondisi daripada yaitu tidak berlakunya dagangan tersebut. Fa innal wajh salisa mongko sak temene wajah yang ketiga al mufassala ingkang
terpisah ya ba iku menolak apa yesi mengkono dzalika mengkono yesi keterangan dalam hal ini yaitu hamdil awal wajah yang pertama. Qala Subki ngendika sapa Imam Tajuddin Subki wal Asnawi lan Imam Asnawi wa sababu wuqi hadza tanaqqus anal madhkuru awalan wa tariqatul imam. Sedangkan Imam Tajuddin As-Subki dan Imam Asnawi berkomentar atau mengomentari wa sababu wuqi hadza tanaqqus, sedangkan sebab atau akibat indikasi dari terjadinya kekurangan atau kehancuran dalam berbisnis annal madhkura saat temannya sesuatu yang disebut awalan yang pertama huwa yaitu mengkono yasi al madhkur tariqatul imam iku pendapat yasi al imam wa asyara lam beri sinyal kontribusi fil matlabi sapa Imam Ibnu Rif'ah fil madli dan kitab matlabipun ila tad'ifiha maring tad'if atau ringkihe daripada tariqatul imam, artinya argumentasine tariqatul imam niku wau dianggap Imam Ibnu Rif'ah ringkih, tidak kuat pendapatipun. Sedangkan wasaniyan wa tariqatul aktsarin, sedangkan pendapat yang kedua wa al-mazkur tariqatul aktsarin iku sisi pendapat dari para jumhur ulama. Wa jama'a mangka mengumpulkan Ar-Rafi'u sapa Imam Ar-Rafi'i bainahuma in dalam antaran ai bainal tariqain, yaitu tariqatul imam wa tariqatul aktsarin, maka falazima maka wajib minhu sange aljamu apa sing wajib ma suatu hal lazima kang pasti yesi ma. Jadi sudut pandang antara perbedaan Imam Tajuddin As-Subki dan jumhur ulama yang lain, baik dari sisi tariqatul imam yang memberi sinyal isyarat apa yang telah diungkapkan Ibnu Rif'ah dalam kitab Matlabipun, ada yang mengomentari yaitu wajah yang pertama cenderung pendapat tariqatul imam dan ada yang cenderung pendapat tariqatul aktsarin. Tapi Imam Ar-Rafi'i tidak setuju dengan alasannya mereka. Bainahuma falazima minul jam'u, malazim apa yang telah disepakati yang dipastikan. Wa hamalal bulkini lan nangguhake sapa Imam Al-Bulkini qauluhum ing pendapati para jumhurul ulama bahwasanya anna daina tijarati la yata'allaqu bi dhimmati sayyidi ala anna al-murad bi sa'iril amwali. Asy-Syaikh Al-Bulkini juga mengomentari atas sudut pandang jumhurul ulama bahwasanya tentang anna daina tijarati la yata'allaqu bi dhimmati sayyidi, sak temene bahwasanya utang sebab bisnisnya budak itu la yata'allaqu bi dhimmati sayyidi, tidak ada hubungannya pun dengan bebannya majikan. Ala annal murada ing atase sak temene perkara yang dikendaki bisa iri amwalihi iku sekarine mengkono harta bendane si budak niku wau. Al qaulu ahkaminu ba'atihi aksamud, al qaulu ay hadza ta mengkono makalah atau pendapat fi ahkaminu ba'ati ing dalem ngukumi pira-pira status budak muba'at. Budak muba'at niku budak yang dalam keadaan sebagian merdeka sebagian belum merdeka. Ya utawi si mengkono si keterangan ahkamun muba'at aksamun wonten pinten-pinten pembagian. Al awalu ta pembagian yang pertama ma'ul hiqabi fil ahrar bila khilafin wa fihi dzalika furu'un. Ma'ik suatu hal ulhiqa yang disamakan yesi keterangan niku wau fihi mengenai mafil akhrari kelawan piro-piro budak bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Wajah yang pertama al awal yaitu status hukum budak muba'at disamakan dengan orang-orang yang dalam keadaan merdeka, padahal dia merdeka sebagian belum merdeka. Dalam hal ini atai redaksi yang diungkapkan Sahib al-Mu'alif disamakan ma'ul hiqafi bil ahrar, disamakan dengan status orang-orang yang bebas dari tanggungan, orang-orang yang merdeka. Bila khilafin wa fi dzalika lain dalam menurut keterangan dalam wajah al-qaul fi akan ba'at furu'un beberapa cabang. Minal setengah saking furu' sihatul bai'i wasyira', misalkan dia melakukan jual beli, transaksi jual beli, berbisnis dan lain sebagainya, hukumnya sah, mergo dianggap dia sudah ahrar, dalam hal ini merdeka. Secara furu'iyah wasalamilan melakukan akad salam, akad pesen barang, wal ijaratilan sewa menyewa, warahni dan menggadaikan, menggadaikan, wal hibatilan hibah, wal wakfilan wakaf, misalkan dia status muba'at diserai seseorang nazir untuk melakukan wakaf, itu sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal sisi furu'iyah.
Wa kullu tabarru'in ilal itqa, lan setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan kesunahan ilal itqa, kecuali kemerdekaan, tapi bebas. Wal iqraran, iqrar pengakuan, misalnya dia buat saksi, iqraripun diterima asalkan bi alla yadurru al maliku, tidak mendapatkan atau tidak menjumpai hal-hal yang menjadikan madarat atas majikanipun. Wa iqbalulan diterima apa iqraripun si budak muba'ad fi ma dan suatu hal yaduru ingkang sifate ma ingkang membahayani apa ya si muba'ad mau fi haqi dalam tanggungan teh haqipun muba'ad duna sayyidi bukan majikannya. Wa yuqdalan den serahkan, wa yuqdalan den terapi apa mukir bih mimma saking hal suatu hal fi yadi dalam kekuasaane si muba'ad niku wau. Jadi intinya pun suatu hal redaksi yang mengatakan ma'ulika bi ahral bilah khilafin, budak muba'ad dalam hukum kaitan hukum syariat dia dikatakan orang merdeka. Maka apabila dia melakukan transaksi jual beli, bisnis atau akad salam, menyewa, sewa menyewa, gaji dan sebagainya, niku dihukumi sah dalam hal konteks redaksi ma'ulika bil ahrar secara fur'iyah. Misalkan dia menjadi syahid, saksi, wa yuqbalu, iqrarnya diterima asalkan tidak membuat gaduh dalam pengakuannya si budak tersebut. Sebagian dari furu' yang lain wa minha subutul khiyaril majli wasyarti wasyub'ah. Misalkan dia melakukan transaksi jual beli, maka ditetapkan khiyar majelis wonten khiyar syarat, khiyar majelis janjian ini aku tuku barang sing barangnya sifatnya ngene. Syaratnya kudu 2 hari kudu tunggon dengan catatan misalnya wonten aibun cacatipun maka barang itu kembali. Maka yang berdagang itu barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu namanya dengan khiyar syarat. Maka nanti yang bisnis dengan kwitansi wonten barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Barang siapa yang menjatuhkan barang ini sama halnya hukumnya membeli. Niku khiyar majelis dalam fikih macam-macam. Niku harus artinya sesuai kriteria dalam berbisnis, yaitu subutul khiyar majlis awis syarti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan edisi kali ini ada manfaat lan gunana. Hadinallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik fil hayati wa fil mamad. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.